Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadina Rismawati dengan NIM P37326120014 dari program studi D4 Fisioterapi semester 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan gerak pada anak usia 0-12 bulan dan perkembangan sistem saraf pada masa embrio sampai dengan anak berusia 2 tahun untuk memenuhi tugas ujian praktik mata kuliah tumbuh kembang manusia. Bayi pada usia 0 bulan atau juga biasa disebut neonatal itu gerakannya masih random dan dominan fleksi. Lalu masih ada gerak refleks primitif untuk survival seperti gerakan menggenggam. Lalu pada bayi berusia 1 bulan, gerakan kepalanya lebih bertujuan pada posisi supine dan prone. Lalu physiological fleksinya menurun dan recoilnya berkurang. Lalu sudah adanya gerakan ekstensi dan gerakan randomnya belum hilang. Pada usia 2 bulan, gerakan ekstensinya itu lebih dominan. Lalu gerakan kepalanya lebih fungsional dan bayi mampu mengangkat kepalanya di saat tengkurap. Lalu gerakan halus pada lengan dan tungkai juga sudah ada. Pada usia 3 bulan, visualnya itu lebih baik, posisi kepala lebih ke midline, lalu kontrol flexor lebih baik, dan sudah bisa miring ke kiri dan ke kanan. Lalu pada bayi usia 4 bulan, visualnya lebih aktif, gerakannya lebih fungsional, dan kepala dan badan lebih ke midline. Gerakan ekstremitasnya lebih simetris, lalu bisa mengangkat kepala tanpa support, mendorong tungkai ke bawah saat menyentuh permukaan yang keras, lalu bayi suka berguling dan menggenggam mainan. Pada bayi usia 5 bulan, ekstremitas sebawahnya itu lebih aktif, lalu bisa duduk dengan hand support dan masih condong ke depan, lalu stabilitas proksimal pada trunk dan shouldernya itu lebih baik, dan bayi bisa berguling. Pada usia 6 bulan, bayi lebih aktif tengkurap dan juga terlentang. Trunk dan hip controlnya itu membantu menegakkan badan bila akan jatuh ke depan dengan menggunakan ring position. Lalu head controlnya sudah full dan sudah bisa duduk sendiri. Pada bayi usia 7 bulan, bayi lebih aktif melawan gravitasi seperti gerakan rotasi, crawling, bear standing, dan juga duduknya sudah bebas dan tangannya itu lebih leluasa. Pada usia 8 bulan, bayi sudah mulai sibuk bereksplorasi dengan lingkungannya, lalu sudah mulai merangkak, memanjat, dan juga rambatan. Duduk sudah mulai stabil, kadang berotasi sendiri dan kadang melakukan side sitting. Lalu ia akan berdiri ketika kita pegang. Pada usia 9 bulan, bayi akan merangkak, lalu berdiri dan rambatan itu lebih sering, dan jalannya itu masih disupport namun dengan trunk yang lebih stabil. Lalu pada bayi usia 10 bulan itu bayi lebih aktif lagi bereksplorasi dengan lingkungannya, dan duduknya itu lebih variatif dan santai. Crawling, climbing, dan rambatan itu menjadi lebih sering. Dan saat jalan itu hanya menggunakan pegangan dengan satu tangan. Pada usia 11 bulan, jika ia ingin berdiri, dia menggunakan satu tangan dan dilakukan dengan mudah. Lalu berdiri dari posisi jongkok, itu kadang bisa sendiri. Lalu berdiri kadang lepas tangan dan berlanjut dengan melangkah, tetapi langkahnya belum stabil. Lalu pada usia 12 bulan, merupakan masa transisi bayi dari duduk ke merangkak, berlutut, dan juga jongkok dan berdiri. Lalu berdirinya bebas tanpa support dan weight base. Kadang juga ia berdiri dengan mengangkat satu kaki. Perkembangan sistem saraf pada masa germinal atau masa konsepsi, yaitu otak itu baru memiliki satu lapisan. Lalu pada fase embrionik atau saat usia 2-8 minggu itu terbentuknya tabung saraf dan juga terjadi fase proliferasi.
Lalu pada masa fetal atau usia 8 minggu sampai dengan kelahiran, otak itu sudah memiliki 6 lapisan. Lalu pada fase neonatal, ukuran kepala bayi itu baru 70% dari kepala orang dewasa. Lalu berat otaknya itu baru 25% dari berat otak orang dewasa, dan masih terjadi proliferasi dan mielinisasi. Nah, mielinisasinya ini yaitu melalui jalur sentuhan. Lalu pada usia 2 bulan, itu terjadi organisasi sistem pada saraf pusat. Lalu pada usia 3-4 bulan, masih terjadi organisasi sistem saraf pusat. Pada usia 5 bulan, terjadi mielinisasi melalui jalur visual dari lahir hingga 5 bulan pertama. Lalu pada usia 6 bulan, traktus kortikospinalnya itu sudah mulai terinovasi. Lalu kematangan cerebrum yang mengatur fungsi visual dan juga auditori. Pada usia 7 bulan sampai dengan 2 tahun, perkembangan otaknya itu masih sama dengan yang terjadi pada umur 6 bulan. Lalu perkembangan sistem saraf manusia pada masa embrio itu dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama itu ada fase neuralisasi, yaitu pertumbuhan dan perkembangan dari sistem saraf itu kan dimulai dari ektoderm yang merupakan cikal bakal dari sel saraf yang berbentuk pipih atau juga biasa disebut dengan lempeng saraf atau neural plate. Nah, itu terbentuk pada hari ke-20. Lalu sel-sel yang terletak di sisi lempeng saraf tadi bermigrasi ke tengah hingga membentuk cekungan yang bernama neural groove. Lalu dengan menebalnya sisi luar lempeng itu disebut neural crest hingga terjadi tabung saraf atau dengan neural tube yang terjadi pada hari ke-23. Lalu rongga tabung saraf tadi itu berkembang menjadi sistem saraf pusat, sementara neural crest itu akan berkembang menjadi susunan sistem saraf tepi. Lalu pada minggu keempat, bagian anterior dari tabung saraf itu akan berkembang menjadi cerebrum, sementara pada bagian belakang tabung posterior itu akan menjadi chorda spinalis. Lalu pada minggu ke-6, perkembangan sistem saraf pusat itu membentuk 7 bagian utama, yaitu cerebrum, diencephalon, midbrain, cerebellum, pons, medula oblongata, dan juga medula spinalis. Lalu yang kedua adalah fase proliferasi, yaitu pada minggu ke-11 terjadi proliferasi yang mengakibatkan pembesaran pada cerebrum hingga menyelubungi diencephalon, midbrain, dan juga pons, dan hanya medula oblongata dan cerebellum yang tampak berada di bawahnya. Lalu yang ketiga itu merupakan fase migrasi. Migrasi neuronal akan membentuk korteks dan struktur nukleus profundus. Lalu sementara itu migrasi cerebellum akan menyebabkan terbentuknya sel Purkinje. Demikian juga migrasi akan membentuk kelompok neuronal dalam batang otak dan juga medula spinalis. Lalu proses migrasi akan berlangsung hingga akhir bulan ke-6, yaitu sejak minggu ke-16. Yang keempat itu ada fase organisasi. Periode organisasi ini mencapai puncaknya pada bulan ke-5 kehamilan hingga beberapa tahun setelah lahir. Lalu perkembangan utama dari periode organisasi ini meliputi pembentukan dan diferensiasi neuron sublet, lalu membentuk bagian tepi yang sesuai, menentukan arah, pengembangan, dan melapisi neuron kortikal, lalu pengembangan dendrit dan juga percabangan aksonal, lalu terjadinya arborisasi, lalu terbentuknya kontak sinaptik, lalu apoptosis dan juga eliminasi selektif dalam proses neuronal dan sinaps.
Dan yang terakhir itu terjadi proliferasi dan diferensiasi glia. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.